Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ta'adini, pengasuh dan ketua Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab DAMAG. Yang saya hormati Ustazah Endah Tri Wisudanisi MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran. Yang saya hormati kedua orang tua saya, Bapak Bisnari SPD dan Ibu Nurul Rahma SPDI, yang mana keduanya juga berperan dalam proses pendidikan saya. Dan tak lupa pula teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan memaparkan materi terkait tinjauan psikologi tentang belajar. Di sini saya menuliskan 3 cabang, yaitu terkait pengertian belajar, yang kedua terkait aktivitas belajar, dan yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Langsung saja terkait pengertian. Pengertian belajar terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu etimologi. Secara bahasa, belajar diambil dari kata ajar yang bermakna suatu proses dalam memperoleh suatu ilmu atau pengetahuan. Yang kedua, secara terminologi. Secara terminologi atau istilah, belajar adalah suatu proses dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Yang ketiga, secara spesifik atau secara khusus. Secara khusus, belajar yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam memperoleh pencapaian tertentu. Yang keempat yaitu secara global atau secara umum. Secara umum, belajar yaitu suatu proses yang dilakukan oleh seseorang dalam mencapai suatu tujuan tertentu, dalam mencapai suatu perubahan yang baru, seperti keterampilan, sikap, moral, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu menurut pakar. Di sini saya akan menjelaskan salah satunya saja, yaitu menurut M. Sobri Sutikno. Pengertian belajar menurut M. Sobri Sutikno yaitu proses atau suatu usaha yang dilakukan seseorang dalam mencapai perubahan yang baru atau dalam mengembangkan perubahan yang baru. Selanjutnya yaitu terkait aktivitas belajar. Di sini saya menulis 5 juga. Yang pertama, mengerjakan. Sudah tidak asing lagi apabila dalam proses belajar ada kata kerja mengerjakan, yaitu mengerjakan suatu tugas atau materi yang diberikan oleh pendidik terhadap peserta didik. Yang kedua yaitu menonton. Seseorang mampu belajar menggunakan media sosial seperti menonton video, karena dalam menonton yang merupakan salah satu aktivitas belajar mampu membuat peserta didik tertarik untuk belajar. Yang ketiga yaitu diskusi. Dalam aktivitas belajar tentunya ada proses diskusi atau forum diskusi, karena di sini dalam diskusi bukan hanya pendidik yang berceramah, akan tetapi melibatkan keduanya, yaitu antara pendidik maupun peserta didik. Yang keempat yaitu studi kasus. Apabila dalam proses belajar tidak diadakan studi kasus, maka seseorang atau peserta didik tidak dapat mengembangkan pengetahuan yang ia dapatkan. Yang terakhir yaitu eksperimen. Di sini yang kelima yaitu aktivitas belajar eksperimen. Apabila peserta didik sudah mendapatkan materi atau pengetahuan dari pendidik, maka ia selayaknya melakukan eksperimen tersebut, seperti murid mendapatkan materi atau pengetahuan tentang puasa, maka murid tersebut seharusnya mampu melakukan atau mempraktekkan puasa, baik itu puasa sunnah, puasa wajib, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu terkait faktor-faktor. Di sini saya menulis 3 bagian. Yang pertama yaitu internal, yang kedua
eksternal, dan yang ketiga yaitu pendekatan belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar seseorang umumnya karena diri mereka sendiri, yaitu internal. Yang lebih dominan yaitu internal, karena kemauan seseorang dalam belajar diakibatkan oleh diri mereka sendiri. Yang kedua yaitu eksternal. Eksternal di sini yaitu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam proses belajar, seperti motivasi dari guru, dari orang tua, binaan dari guru, binaan dari orang tua, ataupun lingkungan belajar seseorang tersebut. Dan yang terakhir yaitu pendekatan belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam belajar yaitu pendekatan belajar. Dalam faktor pendekatan belajar terbagi menjadi 4, yaitu strategi, metode, sarana, ataupun prasarana. Apabila keempatnya baik, maka kemungkinan besar proses belajar seseorang akan menghasilkan buah yang baik pula. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan sikap maupun kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.